juga ini bentar lagi waktu sampai istirahat ya, boleh Bu. Kenapa Bu? Ini Ibu bingung kenapa gitu? Begini ya Bu, mungkin Ibu juga mengenal ya salah satu murid saya, Okta Febrianto lah. Nah, kenapa Bu kira-kira dengan Okta? Kenal Bu, kebetulan kan Okta Febrianto juga kan masuk ya sama pelajaran saya di teman-teman kesini. Ya kenal Bu. Nah ini saya bingung Okta inilah gimana ya? Dia ini kan sampai saat ini gitu nah belum bisa membaca. Terus juga kayaknya kurang konsentrasi belajarnya, masih suka main-main. Terus juga ajaknya ini kan belum terlalu kenal betul gitu ya. Nah, kira-kira gimana ya menghadapi permasalahan ini? Oh gitu Bu ya. Memang Bu, kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya Pak Kami masuk di jam pelajaran anak-anak Kristen, memang kejadiannya seperti itu tuh Bu. Cuma mungkin sekarang boleh nggak Ibu ceritakan mungkin titik permasalahannya di mana, Ibu bingungnya di mana tentang Okta ini selain daripada tidak bisa membacanya Bu mungkin? Nah, kalau dilihat dari keseharian pada saat saya mengajar gitulah, Okta ini kan sering sekali tidak konsentrasi. Dia suka main-main kalau kita mengajar itu kan nggak memperhatikan, suka main-main, suka ganggu-ganggu temannya kanan kiri. Gitu. Nah, terus saya bingung gitu lah, gimana caranya menghadapi ini? Oh gitu. Ini kan Ibu lagi bingung yang menghadapi Oktanya ya. Kira-kira Bu selama ini kan Bu udah hampir 1 tahun ya, hampir ya lebih kurang 1 tahun lah ya. Ibu jadi wali kelasnya, kira-kira Ibu sudah menyelidiki belum sebab penyebabnya Okta ini bisa seperti ini gitu? Saya juga sudah menyelidiki lah dari mulai di kelas, kemudian juga saya sudah menanya dengan orang tuanya. Nah, mengenai permasalahan ini saya tanya-tanya dengan orang tuanya gimana Okta ini kan masih belum bisa membaca, apakah di rumah orang tua juga ada mengajari membaca gitu. Saya juga tanya-tanya dengan orang tuanya. Nah, ternyata kata orang tuanya kalau di rumah itu Okta ini susah gitu dia belajar, dia juga suka main HP gitu. Nah, jadi kan bingung orang tuanya gimana ngajarin Okta ini. Oh berarti sebelumnya Ibu udah apa juga ya cari tahu gitu ya penyebabnya Okta ini kenapa seperti itu belajarnya di sekolah ya. Terus setelah Ibu cari tahu gitu apa namanya penyebabnya, selama ini Ibu pernah tidak melakukan tindakan itu kan dalam masalahnya Ibu pernah nggak buat tindakan dari mengatasi gitu dari wali kelas Okta? Ya selama ini kan karena kita sudah tahu kondisi Okta ini begini kan, nah saya ini berusaha setiap pulang sekolah gitulah minimal 30 menit saya ajarin gitulah membaca setiap hari. Selama ini itu aja sih Bu yang saya lakukan gitulah. Kemudian juga kalau pulang sekolah gitu saya ajak juga, ayo Okta ke rumah Ibu gitu buat membaca gitu. Nah itu aja kan Bu yang baru-baru ini saya lakuin gitu. Tadi kan Ibu bilang Ibu kan sudah mengkomunikasikan ya sama orang tua ya selalu ya kita selalu perkembangan Okta ini. Kira-kira Bu respon dari orang tuanya Okta ini bagaimana Bu? Waktu Ibu sampaikan seperti itu gitu. Kalau orang tuanya sih juga merasa bingung ya, bagaimana menghadapi Okta ini. Nah, mereka juga bingung kan sudah berupaya bermacam-macam cara juga mereka lakukan supaya Okta ini juga bisa membaca kan. Terus kata orang tuanya mereka juga sudah ini mengajari juga, cuma mungkin kata mereka karena Okta ini suka main gitu ya dengan orang tuanya, jadi mereka merasa susah gitu untuk secara pribadi mengajari Okta mengajari di rumah. Gitu ya Bu ya, setelah tadi Ibu cari tahu penyebabnya, Ibu juga mau komunikasi sama orang-orangnya Bu ya. Nah setelah Ibu cari tahu penyebabnya dan mau komunikasi sama orang-orangnya, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu sama respon dari orang tuanya Bu? Kan mereka mengakui ya anaknya bakal sedikit susah katanya ya disuruh belajar di rumah. Kira-kira respon Ibu terhadap pendapat orang tuanya bagaimana? Gini ya, setelah tahu respon itu dari orang tuanya, kemudian saya ini kan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya. Gimana nih
mendorong Pak untuk ayo aja Bu, diskusi aja kami kalau oktanya jelaskan di rumah Ibu. Iya. Berarti respon baik lah Bu ya, respon baik dari orang tuanya ya. Nah, setelah Ibu, setelah sejauh ini Bu, Ibu tahu demikian, kira-kira apa sih kekuatan yang bisa Ibu miliki sekarang gitu loh untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi saat ini? Ya. Nah, ini kan masalah Okta ini kan bukan satu dari sebelumnya kan pernah juga ya saya menghadapi permasalahan yang serupa gitu. Dan alhamdulillah cukup berhasil lah menghadapi anak yang belum bisa membaca. Mungkin ketika menghadapi permasalahan ini satu hal yang saya tanamkan kuat yaitu semangat untuk bisa mengajari anak-anak itu bisa membaca. Seperti ini ya, seperti ada kan katanya yang salah seorang yang dari Papua itu yang katanya beri aku 10 anak bodoh, nanti akan menjadikan dia anak paling pintar. Nah saya pengen juga seperti itu, beri saya anak yang paling bodoh, nanti akan saya ajari baca sehingga dia pintar. Nah itu kayaknya mantap sekali, luar biasa. Saya salut dengan kekuatan tekad dan semangat Ibu yang sangat luar biasa itu. Nah ternyata ya Bu ya, setelah kita berbincang-bincang ini, ternyata di balik kebingungan yang Ibu hadapi, ternyata ada kekuatan di dalam diri Ibu ya, semangat dan tekad yang luar biasa ya. Nah, setelah mengetahui kekuatan itu Bu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Okta ini nanti? Kalau saya sih Bu, ya di kelas ya, di samping sepulang sekolah kita berikan tambahan, kemudian di rumah kita berikan kesempatan. Mudah-mudahan dengan strategi ini, di samping juga kalau di kelas kan kita coba bikin baru gitu lah, bikin apa kayak bikin kubus kata, bikin papan kata, atau sesekali juga bercerita dengan gambar kan supaya anak-anak pun tertarik, supaya dia bersemangat lah belajar membaca. Jadi nggak bosan, nggak melulu yang mengajar BABA, BUB gitu nah mudah-mudahan dengan strategi seperti itu anak-anak itu lebih bisa membaca. Luar biasa sekali Bu. Saya cukup mengakui Pak kalau itu Ibu Mas saya itu punya semangat kesabaran yang luar biasa terhadap anak-anak ini. Nah, ini kan Ibu sudah merancang nih, nantinya akan menggunakan media untuk melakukan itu, kira-kira apa hal pertama yang akan dilakukan untuk melaksanakan dengan itu bagaimana kira-kira? Mungkin lah nanti akan saya bikin jadwalnya, saya ingin dulu atur gitu lah, terutama untuk Okta ini kan kita komunikasikan dulu dengan orang tuanya kan. Nah kemudian kita atur jadwalnya, nanti kalau sudah setuju orang tuanya kita beritahu anaknya, baru kita laksanakan. Tapi selama ini sudah terlaksana Bu? Sudah berjalan. Berarti tinggal kapan lah ya Bu ya? Iya. Luar biasa sekali Bu. Nah, Ibu kan akan melakukan hal yang dagelan. Kita sebelumnya kan sudah dilakukan Bu ya, belajar membaca untuk Oktanya sudah diberikan tambahan, semakin menambah istimewa lagi ya, dirutinkan ya. Nah, kira-kira selain daripada tekad semangat yang luar biasa ini, bagaimana sih kira-kira nah tadi kan kita bilang tadi kan Okta ini dalam ada susah untuk menghadapi Okta ini agar kiranya apa yang sudah direncanakan itu nanti biar berhasil. Kalau menghadapi seperti anak Okta ini lah, ini di samping kita perlu sabar. Nah, sabar itu kayaknya yang ini, kesabaran, keulitan. Nah, itu kayaknya yang lebih ini kan, ya lebih penting di samping tekad atau semangat. Kalau nggak ada kesabaran kita mendidiknya nggak mungkin berhasil. Iya betul. Nah, kayaknya itu sih. Apalagi kayaknya anak ini kan ya, apalagi tingkat dasar, apalagi tingkat itu yang luar biasa. Yang penting itu kan ini nggak yang kita menuntut dia bisa, tapi kan dia lihat, dia usaha ya, dia mau aja, dia mau datang ke les privat, dia mau kita ajak membaca, dia mau aja, saya sudah syukur gitu. Ya
niatnya ya Bu ya, Ya, ada niat gitu ya. Iya, ada niat. Nanti kan di samping kita semangatin dia, memotivasi dia, nanti kan lama-lama dia sudah terbiasa dengan model begini membaca, nanti kan insya Allah bisa aja dia membaca. Wah iya, luar biasa sekali memang ini Mas Riana ini. Nah setelah seperti itu tadi Bu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Apa ya? Langkah awal gitu loh, langkah awal yang akan Ibu lakukan. Jadi ini kan Bu, untuk mencapai hasil yang maksimal kan tentunya kita kan harus komit terhadap rencana yang akan kita lakukan. Yang pertama dulu, mungkin saya tadi adain les privat supaya Okta ini bisa membaca. Kemudian yang kedua, kita beriin dorongan dengan Oktanya. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan orang lain. Sangat luar biasa sekali Bu. Terus selanjutnya Bu, untuk melakukan aksi ini ya Bu ya, untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan Bu dalam rencana nantinya? Kalau untuk sekolah, yang pasti kan teman-teman sejawat, terutama Bu Eni kan, nanti kan banyak memberikan masukan untuk saya dalam mengajar itu gimana sih supaya anak-anak itu kan cepat gitu belajarnya. Teman-teman itu juga sangat penting, sekolah ya. Nah kalau untuk lingkungan orang tua itu pasti Berarti dibutuhkan kerjasama lagi ya, ya, ya antara kita, ya orang tua dan guru, wali kelasnya. cukup luar biasa sekali Bu perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Kira-kira setelah kita berbincang ini Bu, bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Apakah masih bingung? Tadi kan Ibu datang kepada saya mengatakan kebingungan, setelah itu kira-kira berbincang siang kali ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ini kan sama kayak orang curhat loh. Iya. Jadi kan setelah saya mengutarakan Iya. permasalahannya kan otomatis ada kuranglah beban dari pikiran saya kan, karena lagi sharing kita kan dari Bu Eni bahwa oh ternyata baru saya apa Iya, yang iya. sudah saya rencanakan gitu kan ke depannya. Jadi merasa inilah plong lah rasanya. Aduh, saya juga sangat senang ya Bu ya, karena Ibu mengutarakan perasaan itu paling tidak kan kita Bu, kita kan kedepannya juga kan mungkin nggak cuma ibu ke saya, mungkin nanti suatu saat kan saya juga pasti membutuhkan ini dari Ibu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling untuk memajukan sekolah ini kan menghadapi permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Iya, Bu Eni, ini kan cuma sebagian saja permasalahan itu kan. Jadi nanti banyak lagi permasalahan lain, nanti saya pribadi bisa lagi kan cerita-cerita sama Ya Bu, mereka. pasti bisa Bu, kita untuk kemajuan pendidikan bersama ya Bu ya. Iya. Nah ya Bu, Ibu, terima kasih ini Bu ya, Ibu udah mau curhat sama saya gitu, jangan terima kasih. jangan curhat gitu katanya Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bekerja sama dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama Bu Eni. Sama-sama Bu Eni. Baiklah, Ibu sudah melakukan vaksin kucing. Ini ada pertanyaan untuk Bu Eni. Oh iya saya. Iya. Menurut Bu Eni, hal baik apa yang sudah dilakukan dalam vaksin kucing? Kalau hal baiknya Pak, yang pasti bertukar pikiran kan ya Pak ya. Jadi nggak cuma saat ibunya, mungkin saya juga setelah ibu masih jalan jadi curhat gitu lah ya Pak ya kan seperti ini. Jadi hal baiknya yang pasti nggak cuma guru kelasnya aja kan Pak yang bertugas, apalagi kami SD ya Pak ya, nggak cuma guru kelasnya aja yang bertugas untuk mengatasi kekurangan ini, karena kan Pak kalau masalah tidak bisa membaca ini semuanya kena imbasnya Pak, nggak cuma guru kelas agama dan saya guru mata pelajaran setelah tahu masalah ini mungkin nantinya akan memberikan sedikit bantuan juga gitu loh Pak, sebenarnya mengutamakan mana yang perlu. Jadi sebenarnya ada anak-anak yang memang kurang masih membacanya, mungkin nanti sebelum pelajaran nanti dibuat literasi apakah gitu yang bisa memancing anak untuk bisa menghafal abjad lebih cepat gitu loh Pak. Jadi kan kalau abjad anak-anak sudah bisa hafalkan paling enggak
kadang bisa bunyi Pak. Kadang-kadang Pak anak-anak ini tidak bisa membaca karena habisnya semua juga Pak. Kebanyakan ya Bu ya. Kebanyakan gitu Pak. Apa dilakukan sendiri-sendiri atau gimana tadi? Sendiri-sendiri Pak. Sendiri kan ini ibunya Oh, berkelasnya masuk sendiri Pak. Saya kan mata pelajaran juga kan sendiri masuknya Pak. Dia sendiri. Tapi nanti kan tetap dikomunikasi, berkolaborasi gitu loh Pak, berkolaborasi. untuk kegiatan les tambahannya kalau begitu jadi Nah, itu Pak sebenarnya udah dilakukan ibunya jauh-jauh hari Pak. Cuman memang Pak, ini memang pernah apa namanya sharing juga gitu kok ini Pak. Lama sudah dileskan gitu loh Pak. Itu bulan ada gitu. Tapi Pak perkembangannya lagi ini gitu. Jadi memang sudah dikomunikasikan juga sama orang tuanya gitu. Dan kayak mungkin ada Pak teman dia juga tadi anak-anak terakhir gitu kan Pak. kalau dari Kemang sejauh tadi ikut les juga gitu? Itu Melakukan les juga iya, Mbak. Iya ibu masih ada yang melakukan. tentunya tapi bapak ibu yang lain apakah ada Bapak ibu yang lain kebetulan Pak kalau Karena di kelas itu ada kita ya. atau memang ada iya yang betul. nggak satu orang saja Iya Pak kalau ini kayaknya umum Pak. Makanya permasalahan yang perlu diangkat ya Pak, orangnya karena ini kan tiap kelas itu ada terus sebenarnya nggak bisa membaca itu. memang itu harus apa ya tanggung jawab menjadi awal kita yang di SD Iya. itu pas baru itu Kelas 2. pas Terus dua yang ini Pak. Kayaknya itu cuma terus dua. kalau jumlahnya berapa Jumlah apa nih Pak? yang anak seperti itu yang memerlukan bantuan tambahan banyak ya Untuk kelas 2 saja itu cuma 20. Iya. Hampir setiap kelas. Mungkin yang mantap yang lima aja ya Pak. Iya. Lima aja Pak yang aman. Kelas 5 dulu juga kan Iya betul Glenn. Glenn, tapi Glenn teratasi. ya memang sudah beradaptasi ya Iya. Ada Pak. masih ada yang memang memerlukan bantuan. Iya Pak. Belum pernah jadi gitu. Nah ini kembali lagi ke praktik kucing tadi. Apa yang perlu ditingkatkan untuk kegiatan praktik kucing ini? Katanya kepada saya Pak. Ya, pada ibu. Ini pada ibu yang itu. Mungkin Pak ini Pak sering berlatih kan Sering ya? latihan. Karena kan kayak gini mungkin kan saya paham kalau yang pribadi kan mungkin paham Pak tahapan coaching ini kayak apa sudah gitu dengan memakai model kita tapi kan paling enggak ini kan untuk injeksi siapa tahu nanti kesempatan untuk teman-teman berikutnya jadi kan teman-teman yang lain juga bisa mengerti Pak coaching itu sebenarnya apa gitu seperti mindset saya dulu saya kan berpikir bahwa coaching itu memberikan jalan keluar Pak jadi istilahnya orang curhat kepada saya memberikan jalan keluarnya ternyata salah kan gitu Pak nah ya gitu Pak. Jadi perlu atau diterapkan Sering melakukan iya. lalu diterapkan ke teman-teman yang lain kan. Mungkin bagian nanti Iya, Pak, ya, kalau ada hal yang memang apa ada membutuhkan coaching mungkin ya lalu perasaan ibu gimana? ya rasanya ini Pak apa ya sebenarnya perasaan saya belum maksimal sih Pak untuk melakukan coaching ini karena kan apa ya dengan segala kesibukan kadang itu Pak kurang waktu gitu loh Pak untuk melaksanakan yang seperti ini gitu loh Pak jujur aja kadang kurang waktu karena kan Pak karena kan ya Bapak tahu sendiri kan tugas utama saya kan mengajar gitu kan di kewajiban kita sebagai pengajar jadi kan kayak gitu Pak itu aja kurang waktunya kadang itu Pak melakukan hal-hal lain Mungkin harus perlu waktu itu ya. iya Pak Nanti dedikasi hal-hal yang bisa memberikan teman untuk kucing. iya itu aja sih Pak Kalau ibu gimana tadi perasaan ibu setelah Senang. mengungkapkan yang dari permasalahan ibu kepada teman? Senang kan, jadi ini kan, jadi ada teman kita untuk sharing Pak lah. Kalau ada permasalahan, kan permasalahan di sekolahnya nggak cuma seperti itu aja, banyak lagi permasalahan lain. Kalau ada teman kayak tadi kan enak rasanya. MTS ya. iya Pak Berarti ibu sering melakukan itu? Sering. tapi sering Pak tapi memang tidak tertekan kita tapi sering Pak tapi nggak Tapi sesuai tidak kita sampai ya sampai selesai permasalahan itu. yang ada yang selesai Pak
Pak, ada yang ngasih tanggung Pak. Ya Ini gitu loh Pak. ada di apa tuh menggunakan praktek kucing sesuai dengan peta tadi ya. Karena kebetulan ini ya Pak ya, kami kan seperempatan Pak kesini kebetulan sama dengan pidana sini jadi ya CS gitu loh Pak. Hal itu kira-kira apa yang perlu dikembangkan? Praktek kucing yang ibu lakukan, Bu Eni. Anaknya dengan ibu Eni. Kira-kira apa yang untuk ditingkatkan? Mungkin nanti ini lagi kita lebih banyak lagi mengenai permasalahan baru, mengejar keluar baru gitu kan Pak. Jadi kan Bu Eni kan nanti apakah nanti untuk saya gitu Pak nanti yang aneh lah yang dihadapi di sekolah. Mungkin nanti kita harus ada teori tadi sering banyak latihan karena mungkin yang di sekolah ini banyak hal-hal yang memang perlu didiskusikan Iya, tentang masalah tentang hal-hal lain banyak sekali. Banyak Pak. Tapi mungkin ya satu-satu. Mungkin kita juga harus mengembangkan dengan teman yang lain sehingga nanti bukan kita aja yang melakukan kucing, mungkin teman yang lain kan juga pasti kita mengajar menghadapi sesuatu kan banyak hal yang harus diselesaikan. Iya Pak. Baik Bapak, baik Bu, itu sekian aja untuk terima kasih. Terus yang melakukan